Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Mausik dari kelas 11 3J6. Saya di sini akan membuat video tugas presentasi PKN. Yang pertama itu adalah ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. 3. Adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Setelah itu ada kriteria menentukan situasi demokrasi. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan situasi demokratis dalam kehidupan masyarakat suatu negara antara lain sebagai berikut. 1. Kekuasaan. Pemerintah yang demokrasi erat katanya dengan pelaksanaan kekuasaan. 2. Keadilan. Adanya perlakuan yang sama di depan hukum bagi sikap warga negaranya. Yang 3. Ada kesejahteraan. Adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Yang 4. Adanya kesempatan pengembangan pendidikan, kualitas dan kebebasan dalam berkarya dan demokratis. Itu ada 5 yang efektif. Adanya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan. Yang 6. Ada keamanan. Adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi suatu warga negara dalam kehidupan mereka. 7. Ada kebebasan. Adanya kebebasan dalam berpikir, berbicara dan mengatakan pendapat sesuai dengan aturan berlaku. Setelah itu ada klasifikasi demokrasi. Pelaksanaan demokrasi belum tentu sama di sejumlah negara. Pelaksanaan demokrasi dapat berbeda karena suatu negara memberikan isi dan makna yang berbeda dengan negara lain. Akibatnya bentuk demokrasi pun dapat berbeda. Berikut akan dibahas klasifikasi atau pengelompokan demokrasi. A. Cara menyampaikan pendapat. Rakyat langsung menyalurkan kehendaknya pada demokrasi langsung. Rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan kewenangan. Contoh saat ini adalah musyawarah di tingkat RT atau RW yang dapat dihadiri seluruh warga. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan, rakyat memilih wakilnya sebagai pemegang kehendak rakyat. Rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tinggi. Aspirasi rakyat disalurkan melalui para wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi tidak langsung dilaksanakan di negara-negara modern, antara lain karena hal berikut. Penduduk negara yang selalu bertambah sehingga mengumpulkan seluruh penduduk untuk memusyawarah di suatu tempat tidak mungkin dilakukan. Masalah dihadapi oleh pemerintah makin rumit dan